Selamat pagi, saya Ataya Taskia, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah AKB, akan mempresentasikan tentang nilai tukar mata uang ringgit Malaysia terhadap rupiah. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi mata uang yang kelompok kami gunakan untuk penelitian ini yaitu mata uang ringgit Malaysia atau MYR. Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini, yang pertama menentukan metode forecasting terbaik yang dapat digunakan, dan yang kedua, kelompok kami berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis dan dapat dikembangkan secara lebih luas lagi. Untuk selanjutnya, interpretasi sederhana dari data. Jadi nilai tukar mata uang ringgit Malaysia terhadap rupiah dari diagram scatter yang terdapat pada layar menunjukkan data nilai tukar ringgit Malaysia cenderung stabil meskipun ada beberapa lonjakan yang sangat drastis. Untuk selanjutnya, metode pengolahan data. Dalam penelitian ini terdapat dua model. Yang pertama ada time series model, yang kedua ada causal model. Untuk time series model, kelompok kami menggunakan 3 metode yaitu moving average, exponential smoothing, dan weight moving average. Alasan kami menggunakan 3 metode itu karena metode tersebut dinilai cocok untuk data yang cenderung stabil seperti yang terlihat pada diagram yang ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Syafadena. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syafadena, saya dari kelas Analisa Kuantitatif Bisnis, kelas A. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari apa yang telah disampaikan oleh rekan saya, Ataya. Ya, jadi yang selanjutnya itu ada causal model. Causal model itu, dia itu menggunakan data independen variabel yang diambil dari harga emas dan harga minyak mentah. Harga emas dan harga minyak mentah ini diambil dari periode waktu mingguan selama 5 tahun terakhir. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke analisis. Yang pertama ini kita akan menganalisis metode moving average. Moving average ini kita pakai period to average-nya atau M-nya itu sama dengan 100. Dari hasil forecasting menggunakan metode moving average ini dengan data mingguan selama 5 tahun terakhir, di sini itu menunjukkan bahwa nilai tukar ringgit Malaysia terhadap Indonesia rupiah akan stabil di kisaran 3.500. Sekitaran sini. Walaupun terjadi lonjakan pada minggu ke-175 ini atau sekitar tahun 2018, namun secara keseluruhan sesuai dengan hasil forecasting menggunakan moving average ini, nilai tukar ringgit Malaysia terhadap Indonesia rupiah dapat dikatakan stabil. Selanjutnya ada metode exponential smoothing. Exponential smoothing ini menggunakan alfa yang terbaik. Nah, berdasarkan sistem, alfa terbaiknya itu 1. Dari hasilnya, bisa kita lihat dari grafik ini tidak menunjukkan hal yang sangat berbeda pada metode moving average sebelumnya. Karena di mana rata-rata perubahan ini cenderung stabil, bahkan sama dengan data aktualnya. Bisa kita lihat di sini ya. Yang selanjutnya ada metode weight moving average. Di sini kita menggunakan bobot 5, 4, 3, dan 1. Period to average-nya 4. Nah, dengan metode ini, hasilnya cenderung stabil. Kita bisa lihat ya, yang garis hitam ini adalah data aktualnya dan forecast-nya itu yang biru. Dia mengikuti terus stabil dari minggu ke-1 hingga ke minggu 256 ini. Memang terjadi lonjakan di antara minggu ke-40 di sini nih, minggu ke-40 sampai dengan minggu ke-49 di sini. Dan
Dan bisa dilihat ada lonjakan lagi di minggu ke 220 hingga ke 229. Tetapi masih cenderung stabil menggunakan metode weighted average ini. Karena hasilnya masih sama dengan data aktualnya. Selanjutnya, kita memilih metode yang cocok untuk perhitungan forecasting nilai tukar ringgit Malaysia terhadap Indonesia rupiah. Berdasarkan teori, untuk memilih metode yang cocok ini, kita harus melihat ketiga unsur MAD, MSE, dan MAPE ini. Di mana unsur-unsur ini harus yang memiliki nilai yang terkecil. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa exponential smoothing memiliki nilai yang terkecil dibandingkan kedua metode lainnya, metode MA dan weight moving average. Karena bisa kita lihat di sini, nilai MAD dari exponential smoothing 77,238, MSE-nya 15576,7,5 ini, nilai ini itu lebih kecil dibandingkan MAD dan MSE di MA dan di UMA. Dapat kita simpulkan bahwa exponential smoothing ini tetap memiliki nilai terkecil dari ketiga unsur ini, dari MAD, MSE, dan MAPE. Maka dari itu, kita memilih metode exponential smoothing dengan alfa terbaik, yaitu 1, untuk dijadikan metode yang cocok untuk perhitungan forecasting nilai tukar mata uang ringgit Malaysia terhadap Indonesia rupiah. Yang selanjutnya kita akan menganalisis dari causal method ini. Nah, dari hasil pengolahan datanya didapat correlation coefficient senilai 0,153 dan coefficient of determination-nya 0,023. Lalu persamaan multiple linear regression-nya yang didapat adalah ini. Dapat diartikan bahwa kedua variabel atau correlation coefficient dan coefficient of determination ini memiliki sedikit korelasi karena dia itu memiliki nilai kurang dari 0,3. Karena menurut teori yang telah saya dan Ataya baca, korelasi itu didasarkan pada skala 1 sampai dengan min 1. Semakin dekat correlation coefficient dengan 1 itu, maka semakin tinggi korelasinya. Sedangkan correlation of coefficient di sini 0,153, maka hanya memiliki sedikit korelasi. Seperti itu. Kemudian, untuk coefficient of determination, yang merupakan suatu pengukuran untuk menentukan seberapa cocok data yang diamati dengan model yang digunakan, ini didapat hasil 0,023 atau sama dengan 2,3%. Hal ini menunjukkan bahwa data cocok dengan model regresinya. Ya, tapi kecocokan hanya didapat sebesar 2,3% saja. Maka bisa dikatakan data yang diamati dengan model yang digunakan kurang cocok. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari penelitian ini, forecasting itu kita bertujuan untuk meramalkan fluktuasi turun atau naiknya nilai tukar mata uang ringgit Malaysia terhadap Indonesia rupiah. Nilai tukar itu naik atau turun dan menjadi pertimbangan untuk melihat keuntungan atau kerugian. Seperti itu. Lalu, kita itu memilih metode yang cocok adalah exponential smoothing. Kenapa? Karena exponential smoothing dengan alfa terbaiknya 1, dia memiliki nilai MAD, MSE, dan MAPE yang terendah dibandingkan dua metode lainnya. Kemudian forecasting nilai tukar MYR terhadap IDR ini, MYR terhadap IDR stabil di kisaran 3.500 atau rentang 3.500 dan 3.600. Nah, dan tidak akan terjadi lonjakan yang signifikan di periode-periode berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton.